Permisi Bante, izin untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yatapi puparasimha kayira malagune bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahung ti. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia, banyak jasa kebajikan yang dapat dilakukannya. Biku Sangga yang termuliakan, para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia saat ini, kita masih dapat menggunakan sebagian dari waktu kita untuk melakukan kebajikan. Hari ini di Cetia Weluwana Arama, di tempat ini Bapak dan Ibu dengan keyakinan datang mempersembahkan dana kepada Sangga, yang mana saat ini merupakan masa Sanggadana di masa Katina. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kitab Itiwutaka, di sana ada disampaikan ada 3 jenis pemberi. Ada 3 jenis pendana yang diibaratkan seperti halnya cuaca. Jadi ada 3 jenis orang yang diibaratkan seperti halnya cuaca. Tentu kita tinggal di Indonesia, kita mengenal ada 2 musim, yakni musim penghujan dan juga musim kemarau. Di dalam Itiwutaka dikatakan ada orang yang jenis pertama, yakni seperti di musim kemarau. Ada awan tetapi tanpa hujan. Ada awan tapi tidak terjadi hujan. Kenapa? Karena di musim kemarau. Jenis yang pertama ini adalah orang yang kikir. Dia mengerti ada kebajikan, tetapi orang itu tidak melakukan kebajikan. Ada awan tapi tidak turun hujan. Mengerti kebajikan tetapi tidak melakukan kebajikan. Semua orang mengerti tentang kebajikan, tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa melakukan kebajikan? Kalau ditanya, memberi apakah perbuatan baik? Kalau ditanya, apakah memberi adalah perbuatan baik? Semua orang umumnya ketika di tengah-tengah hidup sosial, kalau ditanya, memberi adalah perbuatan baik. Dengan memberi, kita akan meringankan beban orang.
dengan memberi, kita juga akan dicintai banyak orang. Mengerti? Tetapi tidak semua melakukan. Ada awan, tetapi tidak turun hujan. Jadi ada jenis. Jenis yang mana yang pertama ini? Ada awan tetapi tidak ada hujan. Mengenal, mengerti tentang kebaikan, tetapi tidak melakukan kebaikan. Kenapa tidak melakukan kebaikan? Karena terbelenggu oleh noda batin yang berupa kekikiran. Namanya orang kikir, memberi sedikit itu sulit, apalagi banyak. Namanya kikir. Sedikit sulit, apalagi banyak. Apakah orang kikir tidak mengenal kebaikan? Kenal. Sejak kita lahir, orang tua telah mengajarkan di awal-awal sekolah, telah diajarkan tentang kebaikan. Tetapi tidak semua orang punya kecenderungan untuk dapat melakukan kebaikan. Ini jenis yang pertama. Yakni ada awan tetapi tidak turun hujan. Kemudian yang kedua, jenis yakni tadi kan musim kemarau. Sekarang bergeser, habis kemarau musim penghujan. Di dalam Itiwutaka disampaikan yang kedua adalah jenis orang yang tipikal hujan tetapi hujannya lokal. Beberapa hari di sini ya seringkali hujan lokal. Di BSD hujan, sampai Bintaro tidak hujan. Hari ini tadi saya dari Kasablanka. Saya pikir saya tidak sampai sini. Saya jam 4:30 masih di Kasablanka. Saya pikir tidak sampai sini karena hujan deras. Tetapi sampai sini ya gerimis doang. Hujannya banyak di sana, hanya lokal di sana. Apa yang dimaksud dengan jenis hujan lokal ini? Yakni orang hanya memberi di tempat-tempat tertentu. Ya ini sih baik juga ya jika dibandingkan dengan yang pertama. Ada awan tapi tidak ada hujan. Yang kedua ini memang ada beberapa orang yang dia memberi. Tetapi dia memberi hanya pilih-pilih. Pilih-pilih. Dipilih di tempat ini, hanya orang yang ini, tidak mau. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, diibaratkan seperti hujan di mana-mana. Ini sebagian bapak dan ibu ini ada tipikal orang yang hujan di mana-mana. Kemarin saya ketemu, hari ini ketemu lagi. Kalau seandainya tidak pandemik kita lebih banyak ketemunya. Cuma beda tempat-tempatnya. Bantainya juga sama, umatnya juga sama. Jadi umat yang ada di sini umumnya adalah jenis hujan di mana-mana. Setiap ada kegiatan apa ketemunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu apa? Ya umatnya ya itu lagi. Yang sering ketemu kok itu terus Bante? Ya dia tipikalnya adalah hujan di mana-mana. Di area di Pasena ketemu, di Damapala ketemu, di Nimala ketemu, di kemarin di sebelahnya itu Cirarap apa? Damameta ketemu, di Satsada ketemu. Ketemu terus. Ada jenis memang orang yang memang dia tidak pilih-pilih. Di mana ada kesempatan dia melakukan. Ini disebut dengan jenis hujan di mana-mana. Makanya para bapak dan ibu semua ini adalah pilihan. Anda mau jadi apapun semua pilihan. Saya tidak mengharuskan Anda seperti hujan di mana-mana. Anda mau kikir ya terserahlah. Anda mau hujan lokal, ya terserahlah. Yang penting Bante telah menyampaikan ada kebajikan dan gunakanlah kebajikan. Makanya di dalam melakukan kebajikan itu
butuh yakni perhatian. Sati maha palohoti. Jika kita mempraktekkan dhamma disertai dengan perhatian, maka akan menghasilkan buah yang besar. Jadi ketika kita praktek dhamma, apakah berdana, apakah menjalankan sila, apakah meditasi, jika melakukannya disertai dengan perhatian, maka apa yang dilakukan itu akan menimbulkan pahala yang besar. Sati maha palohoti. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan perhatian, maka akan menimbulkan pahala yang besar. Di dalam kitab penjelas dikatakan, apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dengan perhatian? Seringkali hanya berhenti di situ. Ya kalau melakukan sesuatu dengan perhatian ya artinya ya sungguh-sungguh. Namanya juga perhatian. Tetapi di dalam kitab penjelas dikatakan, perbuatan kita dikatakan disertai dengan perhatian. Yang pertama, kalau apa yang kita lakukan itu dilandasi dengan sataka sampajana. Apakah sataka sampajana? Ketika kita melakukan sesuatu, bahkan sebelum melakukan sesuatu pada apa yang kita lakukan, yang pertama disebut dengan sataka sampajana, yakni sebelum melakukan sesuatu ada pertimbangan apa manfaatnya. Jadi ketika Bapak Ibu berdana, menjalankan sila, meditasi, harus ada pertimbangan apa manfaatnya. Jadi seperti Bapak Ibu berdana, seperti saat ini, ada yakni sataka sampajana, mengerti manfaatnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan sesuatu disertai dengan mengerti manfaatnya, maka hal itu akan dilakukan dengan sepenuh hati. Orang kalau kerja seperti Bapak Ibu, kalau tahu bekerja ada manfaatnya, kerjanya kira-kira sepele-sepele atau sungguh-sungguh? Kira-kira ngerjakannya setengah hati atau sepenuh hati? Sepenuh hati. Kenapa dikerjakan dengan sepenuh hati? Karena ini tahu manfaatnya besar. Tidak ogah-ogahan. Karena ada pertimbangan yakni sataka sampajana. Sebelum melakukan sesuatu ada pertimbangan manfaatnya apa. Di beberapa tempat telah dijelaskan tentang manfaat-manfaat berdana. Masih ada yang ragu? Masih ada yang ragu manfaat berdana? Kalau masih ada, tadi ngapain? Tadi kan sudah dibaca, Nidhi Kanda Sutta. Itu adalah manfaat yang didapatkan dari tindakan menimbun kebajikan. Sudah dijelaskan. Dan itu sudah dimengerti. Setelah mengerti jangan sampai menjadi awan tanpa hujan. Ya, wah sudah ngerti manfaatnya Bante. Kalau sudah ngerti manfaatnya jangan jadi orang jenis yang pertama tadi. Ada awan tapi tidak turun hujan. Jadi di kesempatan malam hari ini, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengerti apa manfaatnya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan apapun, baik urusan perkembangan batin, apakah urusan kehidupan sosial keseharian, kalau dilakukan dengan pertimbangan manfaat, apakah yang dikerjakan akan menjadi sia-sia? Tidak akan menjadi sia-sia. Tahu manfaatnya. Jadi akan mengerjakannya pun juga dengan sepenuh hati. Makanya ya ini adik-adik, ini kan banyak adik-adik nih yang sekolah ya, supaya jadi orang sukses. Sewaktu sekolah juga ngerti sataka sampajana, apa manfaatnya sekolah. Kalau pengen sukses, apa manfaatnya sekolah?
Kenapa Bante tanya begitu? Karena di antara anak-anak cuma punya ilmu pokoknya sekolah. Pokoknya sekolah. Suruh buka Zoom, ya dibuka. Ujian, ujian. Kalau ditanya, apa yang dipelajari? Enggak tahulah. Jadi manfaatnya enggak dapat. Giliran diikutkan les Mandarin, les bahasa Inggris, sana les. Kenapa ikut les? Disuruh mama kok. Daripada di rumah saya diomeli, ya saya dengan kesungguhan hati karena takut saja. Jadi tidak ada pertimbangan tentang manfaat. Jadi ini kan banyak adik-adik nih, nanti belajar dengan sungguh-sungguh. Memang belajar itu tidak mudah, belajar itu memang sulit. Tapi kalau hidup tidak belajar, hidupnya jadi tambah sulit. Nih diingat nih, karena tantangan anak sekarang itu kalah sama game. Ini tak belain orang tua supaya ngasih tahu anak-anak ini loh. Kalah sama game. Game lebih menyenangkan Bante, belajar lebih susah. Tapi masa depan akan jauh lebih susah kalau adik-adik pada tidak belajar. Nongkrong lebih gampang enggak? Nongkrong lebih gampang enggak? Nongkrong lebih menyenangkan tidak? Wah, menyenangkan. Kalau belajar. Makanya kalau kita pengen berhasil, ya seperti Guru Agung Buddha sampaikan, sati maha palohoti. Ketika kita mengerjakan sesuatu dilandasi dengan perhatian, maka akan menimbulkan pahala yang besar. Makanya yang pertama ini kita dikenalkan. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sebelum melakukan sesuatu sekalipun, kita harus pertimbangkan manfaatnya. Ini diingat nih, ya ini masih muda-muda nih, rajin belajar. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, ya rajin. Kalau adik-adik jadi orang sukses, Bante juga ikut seneng, betul kan ya Pak ya? Kalau adik-adik begini jadi orang berhasil, bisa mandiri, Bantenya kan ikut seneng. Ya ini sekarang Bante, dia berhasil, ikut senang. Kenapa kok bisa berhasil? Karena ketika melakukan sesuatu ada pertimbangan manfaatnya. Jadi bukan hanya menghabiskan waktu, tetapi selama menggunakan waktu itu ada sesuatu manfaat yang didapatkan. Ini yang pertama. Nanti diingat yang pertama, sebelum melakukan sesuatu, termasuk juga pada saat melakukan sesuatu, pertimbangkan manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan waktu, tapi yang pertama ada nilai manfaat. Diingat, ya diingat manfaat. Yang disebut dengan sataka sampajana. Kemudian yang kedua, yakni sapaya sampajana. Sebelum melakukan sesuatu ada pertimbangan. Kira-kira ini cocok enggak untuk saya? Cocok enggak untuk saya? Sebelum melakukan sesuatu, kira-kira pekerjaan ini atau tindakan ini sesuai tidak dengan saya? Maksudnya apa Bante? Maksudnya kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang belum waktunya, sehingga tidak sesuai. Jadi mesti disesuaikan, kira-kira ini sesuai enggak? Seperti ikut sanggadana sesuai enggak? Mendukung sangga sesuai enggak? Sesuai. Ya, mendukung sangga sesuai. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita ada pertimbangan. Ini sesuai atau ini tidak sesuai. Kira-kira kalau saya lakukan ini cocok apa tidak? Jadi bukan asal melakukan, tetapi ada pertimbangan kesesuaian. Karena ada beberapa hal yang tidak sesuai. Kehidupan biku memang berbeda dengan umat. Kehidupan umat juga beda dengan kehidupan biku. Tapi kalau umat berlagak seperti biku atau sebaliknya biku berlagak seperti umat, jadinya tidak sesuai. Meditasi bagus enggak? Tapi kalau perumah tangga meditasi terus saben hari. Saben hari itu ya bukan hanya pagi dan sore, tapi full 24 jam.
ya nanti pekerjaannya menjadi terabaikan. Jadi mesti ada pertimbangan sesuai juga, disesuaikan. Kadang-kadang ada istri yang ngomong begini, tapi istrinya tidak datang di sini. Ada istri yang ngomong, udah sekalian jadi biku aja dah. Kenapa ada komentar begitu? Karena apa yang dilakukan tidak sesuai. Makanya sebagai perumangga harus bisa bedakan. Ya jadi jangan sampai salah menempatkan. Ya mungkin kalau sesuai mungkin ya tidak jadi masalah. Ya makanya disesuaikan. Ya kalau kita bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan ini ada manfaat. Jadi perumah tangga juga memperoleh manfaat, tidak ada ketercelaan. Melakukan apa yang menjadi kewajibannya, tidak mengabaikan apa yang menjadi tugasnya. Punya anak kecil, anaknya ditinggal di rumah, cuma diwihara terus. Dikritik enggak? Dikritik. Loh kewihara kan bagus. Ya memang bagus, tapi kalau 12 jam ngapain? Ya, ini supaya sesuai. Enggak usah nongkrongin bantainya, ditongkrongin dari pagi sampai sore. Ya nanti enggak sesuai, nanti suaminya juga bisa ngomong, udah jadi atas silani sekalian biar tinggal di wihara. Ya, nanti enggak sesuai. Makanya harus ada pertimbangan. Ya, kenapa? Ya, kita harus tahu dunianya masing-masing. Perumah tangga ya disesuaikan dengan perumah tangga, biku pun juga menyesuaikan bikunya. Namanya ya sapaya sampajana, memperhatikan sesuai apa tidak. Ya, sesuai apa tidak. Ya, sudah bunyi. Adik-adik harus juga mempertimbangkan. Yang pertama kan manfaat. Ya enggak apa-apa. Tampaknya dia lelah. Jadi yang kedua, mesti dipertimbangkan tentang kesesuaiannya. Adik-adik juga disesuaikan. Masa muda adalah masanya belajar. Ada waktunya jalan-jalan nanti. Jalan-jalan setelah masanya, ada masanya. Waktu belajar ada, waktu libur ada. Jadi jangan pengen bawaannya libur, terus nanti cepat lulus. Cepat lulus, bukan lulus diluluskan tapi meloloskan diri. Belum waktunya. Ya, jadi yang kedua ini harus dipertimbangkan, disesuaikan. Kemudian yang ketiga, namanya gocara sampajana. Apa yang diperhatikan sebelum berpergian, gocara. Jadi sebelum melakukan sesuatu menuju tempat tertentu harus diperhatikan tempatnya cocok atau tidak cocok. Kenapa? Karena di dunia ini ada tempat yang cocok untuk dikunjungi dan juga ada tempat yang tidak cocok untuk dikunjungi. Anda jangan katakan begini, semua tempat kan netral Bante. Wah ini udah levelnya luar biasa. Semua tempat kan netral Bante. Itu kan kembali kepada orangnya. Tapi kita harus memperhatikan gocara sampajana. Sebelum kita melakukan sesuatu kita harus lihat tempat yang akan kita kunjungi. Karena ada tempat yang sesuai untuk didatangi, ada juga tempat yang tidak sesuai untuk didatangi. Kalau Bante tanya, kira-kira tempat yang tidak cocok dikunjungi itu tempat seperti apa? Tempat terang. Ngerti maksudnya tempat terang? Ya Anda sudah tahu kan jawabannya. Jadi tempat yang terjadinya kemerosotan. Seperti ya tempat minum minuman keras. Ini tempat yang bisa menimbulkan kemerosotan. Tempat perjudian. Ini juga tempat yang bisa mengalami kemerosotan. Tempat ya jangan bilang karaoke. Karaoke itu netral. Ya karaoke yang mana dulu?
Ya, karaoke itu netral, nanti saya jadi protes orang. Ya. Jadi Anda ngertilah maksudnya. Itu juga tempat yang harus dipertimbangkan dulu. Sebelum berpergian mesti dipertimbangkan. Karena kalau kita mendatangi tempat yang tidak sesuai, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai, kita jadi merosot. Kadang-kadang ada orang yang dengan percaya diri, karena saya datang ke sana Bante, niat saya akan mencerahkan mereka. Saya datang niatnya untuk membantu mereka supaya tercerahkan. Ya kalau di sini mungkin bisa tercerahkan, tapi kalau di sana musiknya lebih kenceng, belum ngomong sudah saingan sama soundnya, bagaimana bisa mencerahkan, malah terbalik. Jadi sebelum berpergian harus dipertimbangkan tempatnya sesuai enggak. Makanya nih yang muda-muda juga kalau keluyuran juga disesuaikan. Jangan cari tempat yang tidak sesuai. Nanti kalau di tempat yang tidak sesuai nanti ketemunya juga tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti membawa kemerosotan, bukan membawa kebaikan, tapi malah membawa pada kemunduran. Makanya orang sebelum melakukan itu, yang pertama mempertimbangkan manfaatnya, yang kedua mempertimbangkan kesesuaiannya, yang ketiga harus mempertimbangkan tempat tujuannya. Jadi sebelum berpergian tanya dulu, nanti kalau diajak temennya, ayo ini hari apa nih? Jumat, besok kan Sabtu, Sabtu malam Minggu. Kalau ditanya, ayo Sabtu malam Minggu ke Gading, tanya dulu Gading yang mana dulu. Gading ini luas, tanya dulu. Ya, tanya dulu Gading ini luas. Ini kan di belakangnya Gading kan ya. Jadi Gading ini luas. Jadi mesti ditanya dulu, jangan sampai kita asal ngikut sampai sana. Kemudian salah alamat. Ya, salah alamat. Jadi mesti dipertimbangkan dulu tempat tujuannya. Kemudian yang keempat, asamoha sampajana. Dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu, apakah saya melakukan sesuatu ini betul-betul telah saya sadari bersama dengan kebijaksanaan atau tidak. Namanya asamoha. Moha itu kebodohan, asamoha. Apakah yang saya lakukan ini tanpa kebodohan? Artinya yakni apakah yang saya lakukan itu sudah disertai kebijaksanaan atau belum. Jadi mesti dipertimbangkan. Anda datang ke sini juga harus dipertimbangkan. Sudah dihitung-hitung belum? Sudah bijaksana belum? Sudah disertai pengertian benar belum? Jadi melakukan sesuatu sekalipun, ya jangan sampai kita dikuasai oleh tiga hal. Yakni loba, dosa, moha. Ya jangan sampai, ini kan akar-akar dari keburukan. Makanya dicek dulu, apa yang saya lakukan ini bersama dengan keserakahan? Apakah saya lakukan ini bersama dengan kebencian? Kalau seandainya apa yang saya lakukan